record Pak. Ya baik, yang saya hormati Pak Penguji Pak Arhan Firdaus SIP, yang saya hormati Pak Said SHMH selaku coach pada hari ini, dan Pak Ahmad Sultoni Abrari selaku mentor dari Pak Hamrin Lamane. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan bisa mengikuti seminar rancangan aktualisasi. Tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Said, saya persilakan Pak Said selaku moderator hari ini. Baik, terima kasih Saudara Khalil Gibran. Terima kasih juga kepada Pak Mentor yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masuk ke sesi berikut. Ada Pak Hamrin sebagai peserta yang akan membacakan hasil rancangan aktualisasinya. Pak Hamrin, waktumu 7 sampai 10 menit. Langsung ke kegiatan isu dan tahap rancangan isu dengan kegiatan serta tahapan serta output. Itu aja dulu dibaca karena kami udah baca, nanti dikasih masukan sama penguji. Waktu dan kesempatan disilakan Pak Hamrin. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin saya share screen dulu. Ya, setelah itu perkenalkan namamu. Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertama-tama yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, yang terhormat Bapak Said Gibran SHMH selaku coach pada kesempatan kali ini, kemudian Bapak Ahmad Sultoni Abrari SE selaku mentor saya, kemudian yang terhormat Pak Andi selaku host. Baiklah, saya akan memulai untuk membacakan rancangan aktualisasi saya. Judul rancangan aktualisasi saya pada kesempatan kali ini adalah mengoptimalkan pengolahan data kas dengan pembuatan aplikasi database pengolahan data kas pada Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah bidang akuntansi Kabupaten Banggai Laut. Ya, perkenalkan, nama saya Hamrin Malane, kemudian jabatan saya pengolah database, NDH saya nomor 6. Kemudian di sini yang melatar belakangi kegiatan saya, rancangan aktualisasi saya itu adalah didasari oleh dasar hukum, yaitu ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, kemudian ada Perlan nomor 1 tahun 2021, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Langsung aja Hamrin. Ya Pak, siap Pak. Untuk penetapan isu prioritas saya, di sini saya angkat ada 5 masalah yang saya akan uji, yaitu kurang optimalnya pengolahan kas pada anggaran bidang akuntansi BPKD Kabupaten Banggai Laut, pengolahan data rekonsiliasi bulanan masing-masing OPD yang belum efektif dan efisien, pengarsipan dokumen pendukung laporan keuangan yang belum terorganisasi secara terkomputerisasi, kemudian belum optimalnya pengetahuan mengenai pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel, kemudian penyediaan ruang memori PC yang berperan sebagai server di bidang akuntansi belum memadai. Pak Hamrin, tolong yang dimaksimalkan saja yang diinginkan Pak Hamrin. Tidak usah dibaca semua, Saudara. Kami baca juga, ya. Oh ya, Pak. Oke, saya langsung ke bagian rancangan. Di sini rancangan saya, rancangan kegiatan yaitu melakukan pembuatan aplikasi database itu saya ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu adalah persiapan awal, di mana melakukan konsultasi dan koordinasi. Kemudian yang kegiatan kedua, mendesain dan membuat database. Kegiatan ketiga, mendesain dan membuat aplikasi. Kemudian kegiatan 4, melakukan implementasi aplikasi. Kegiatan kelima, melakukan instalasi aplikasi dan maintenance. Di sini persiapan awal di sini, tahapan-tahapannya itu yang pertama berkonsultasi dengan pimpinan bidang terkait dengan inovasi yang dilakukan, berkonsultasi dengan mentor terkait isu dengan gagasan yang akan dibuat,
melakukan koordinasi dengan bendahara pembantu bidang mengenai pengolahan kas, dan mempelajari alur data pengolahan kas yang selama ini dilakukan sebelumnya. Keterkaitan dengan nilai profesi PNS pada agenda 3, saya ambil Whole of Government, karena di sana terjadi kolaborasi. Kemudian kegiatan yang kedua, mendesain dan membuat database. Di sini ada 4 tahapan: membuat file database pada aplikasi Microsoft Access, mengidentifikasi tabel-tabel yang dibutuhkan, merancang dan membuat tabel, membuat relasi tabel. Keterkaitan nilai profesi PNS pada agenda 3 di sini saya ambil pelayanan publik. Kemudian kegiatan yang ketiga, mendesain dan membuat aplikasi. Di sini tahapan-tahapannya adalah: 1. Membuat flowchart dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio, membuat file project pada aplikasi Microsoft Visual Basic, membuat form yang dibutuhkan untuk dikoneksikan dengan tabel pada database Simpak, kemudian menulis coding atau perintah di setiap sub-fitur-fitur untuk menjalankan fungsinya. Keterkaitan nilai profesi PNS pada agenda 3 yaitu pelayanan publik. Kemudian kegiatan keempat, melakukan implementasi aplikasi. Di sini tahapan kegiatannya yaitu mengundang kepala bidang akuntansi, kasubit pelaporan, dan bendahara pembantu. Kemudian mengadakan sosialisasi dengan menjelaskan alur aplikasi, menjalankan dan mempraktekkan aplikasi dengan menggunakan data transaksi di bidang akuntansi. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan kepada bendahara pembantu untuk menggunakan aplikasi dengan melakukan input proses output data. Keterkaitan nilai profesi PNS pada agenda 3 yaitu Whole of Government dan pelayanan publik. Kemudian kegiatan kelima itu melakukan instalasi aplikasi dan maintenance. Di sini terdiri ada 4 tahapan: mengecek spesifikasi perangkat dan aplikasi pendukung, melakukan instalasi aplikasi, memantau dan mencatat jika terjadi bug atau error pada sistem yang sudah berjalan, kemudian melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki sistem. Keterkaitan nilai profesi PNS pada agenda 3 yaitu pelayanan publik. Kemudian untuk setiap tahapan di sini keterkaitan untuk tahapan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan pimpinan bidang terkait. Di sini ada saya ambil keterkaitan nilai profesi PNS pada agenda 2, akuntabilitas. Ya sudah Amrin, tidak usah dibacakan keseluruhan. Oh iya Pak. Sudah ada tahapan, sudah ada kegiatan, ada tahapan output saja, itu sudah cukup ya. Iya Pak. Waktumu. Ya, untuk kalau untuk di sini saya mau lanjut dulu Pak sedikit. Untuk kegiatan di sini ada tahapan outputnya yaitu merupakan persetujuan antara yang diberikan oleh pimpinan bidang, kemudian ada persetujuan juga yang diberikan oleh mentor. Kemudian di sini ada data-data yang saya dapatkan dari bendahara pembantu terkait pengolahan data kas. Kemudian di sini mempelajari alur data. Sini outputnya saya memperoleh juga sistem alur data pengolahan kas yang selama ini dilakukan. Kemudian di kegiatan kedua di sini, output yang saya dapatkan di tahapan sini saya akan adanya file database pada Microsoft Access di perangkat komputer. Kemudian di sini ada tabel-tabel yang akan saya butuhkan dalam bentuk desain tabelnya. Kemudian terciptanya sebuah tabel di dalam database yaitu tabel-tabel yang ada di dalam database Microsoft Access. Kemudian adanya relasi tabel dalam bentuk hubungan tabel satu dengan tabel yang lain. Itu dalam bentuk subfile, Pak. Itu outputnya. Kemudian pada kegiatan ketiga, di sini ada tahapan-tahapan. Output yang pertama itu adanya flowchart. Flowchart itu adalah bagian alir data yang akan saya buat dengan menggunakan Microsoft Visio, yaitu dalam bentuk file juga. Dalam bentuk file. Kemudian ada file project Microsoft Visual Basic yang saya buat dalam bentuk file juga. Outputnya dalam bentuk file yang tersimpan di dalam driver komputer. Kemudian di sini ada membuat form, outputnya juga adalah terbentuknya form-form yang dibutuhkan untuk dalam rangka dalam rangka untuk melakukan inputan transaksi. Kemudian di sini menulis coding, di sini outputnya juga tersedianya coding-coding atau perintah dalam setiap fitur sehingga bisa dijalankan aplikasi yang saya buat. Kemudian melakukan implementasi aplikasi di sini, output yang saya dapatkan yaitu mengundang kepala bidang. Di sini akan adanya informasi lewat WA dan yang tersurat yaitu nanti akan saya buatkan surat undangan kepada kepala bidang, kasubit pelaporan, dan bendahara pembantu. Kemudian di sini mengadakan sosialisasi dengan menjelaskan alur aplikasi. Output yang saya akan dapatkan akan terjadinya kegiatan, akan terlaksana kegiatan sosialisasi mengenai alur aplikasi yang saya akan paparkan di ruang rapat nanti. Kemudian sini menjalankan dan mempraktekkan aplikasi dengan menggunakan data transaksi di bidang akuntansi. Outputnya yaitu akan adanya
kegiatan praktikum atau implementasi dari aplikasi oleh Bendahara Pembantu yang akan menjadi objek dari aktualisasi saya ini. Kemudian memberikan kesempatan kepada Bendahara Pembantu untuk menggunakan aplikasi. Di sini akan tersimpannya sebuah file-file dari kasus-kasus transaksi yang sebelumnya ke dalam aplikasi. Kemudian kegiatan kelima di situ melakukan instalasi aplikasi dan maintenance, mengecek spesifikasi perangkat. Ini output yang saya dapatkan adalah untuk memastikan perangkat aplikasi yang saya gunakan agar didukung oleh perangkat yang akan digunakan oleh Bendahara Pembantu tersebut. Kemudian melakukan instalasi aplikasi, outputnya aplikasi yang saya buat akan terinstal di perangkat komputer Bendahara Pembantu. Kemudian sini memantau dan mencatat jika terjadi bug error, saya akan adakan catatan atau outputnya yaitu dalam berupa catatan-catatan mengenai kelemahan-kelemahan sistem yang perlu diperbaiki. Kemudian melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki sistem. Di sini outputnya yaitu akan adanya update sistem ke versi berikutnya setelah dilakukan perbaikan. Oke, mungkin dari itu, mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Saudara Hamrin. Selanjutnya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Mentor. Dalam hal ini saya sebutkan nama Pak Ahmad Sultoni Ashari, ya. Ya. Abrari, Pak. Abrari, ya. Oke, baik. Mohon maaf, Pak. Silakan, ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi yang dilakukan oleh peserta atas nama Hamrin Malane, Pak, yang sudah dijelaskan terkait dengan isu-isu yang ada di bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKD, itu memang saat ini terjadi hal yang seperti itu, Pak. Terlebih pada saat ini kami mengalami ada sedikit masalah yang terkait dengan kasus hukum. Sehingga ada beberapa tim kemarin termasuk dari Kejati, ada juga beberapa dari KPK yang datang untuk melakukan pengecekan terkait dengan pengelolaan kas. Dengan masalah barangkali saat ini masih ada dipersidangkan, Pak, di Kejati, di Pengadilan Tinggi Tipikor Palu, terkait dengan beberapa isu yang utama yang diangkat oleh Saudara Hamrin tadi, itu saya rasa betul-betul sangat mendesak untuk dilakukan. Yang terutama untuk optimalisasi pengolahan kas. Karena kemarin, Pak, begitu ada pemeriksaan dari pihak Kejati ataupun KPK yang datang, mereka meminta semua alur kas yang ada di bidang-bidang. Karena tidak bisa ditunjukkan dalam bentuk file atau apa, hanya sekedar catatan, sehingga ada rekomendasi juga, paling tidak ini lebih bagus dibuat dalam satu sistem. Sehingganya keluar masuknya kas yang ada itu bisa tersimpan secara file ataupun nanti kelengkapan dokumen fisiknya bisa diarsipkan dalam bentuk dokumen file ini, hard copy-nya. Dari permasalahan yang diangkat dari 5 isu tadi, Pak, saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh peserta, kurang optimalnya pengolahan kas pada anggaran bidang akuntansi BPKD Kabupaten Banggai-Laut. Di antara beberapa isu yang lain, termasuk rekonsiliasi bulanan, pengarsipan dokumen, tapi ini yang lebih
dibutuhkan buat kami. Barangkali seperti itu, Pak Coach, Pak Said, Ya. Pak penguji, dan host yang ada. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mentor atas masukan atau arahan yang membantu kelancaran pelaksanaan Pak Hamrin punya rencana aktualisasi. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Pak Arhan Firdaus untuk memberikan masukan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamrin Malane dan diperkuat oleh Bapak mentornya. Waktu dan kesempatan disilakan Pak Arhan. Baik, terima kasih banyak Pak Said selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Ahmad Sultoni Abrari sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Pak Hamrin Malane dalam seminar rancangan. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di unit kerjanya dan memberikan dukungan tentunya. Kami tetap meminta bantuan Pak Mentor selaku atasan langsung untuk tetap memberikan saran masukan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Pak Hamrin nantinya. Kemudian memberikan dukungan dan persetujuan tentunya untuk memudahkan Pak Hamrin dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Tanpa dukungan dari Bapak, saya rasa Pak Hamrin akan kesulitan untuk menghabituasikan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan aktualisasinya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Mentor. Untuk Pak Hamrin Malane, ada beberapa saran masukan terkait dengan kesempurnaan laporan ini, mohon dicatat dan ini juga sudah direkam, nanti bisa dilihat juga di Collabjar sebagai catatan-catatan saya. Ini juga akan dimasukkan di dalam lampiran pada saat Pak Hamrin membuat atau menyusun laporan aktualisasi. Ya, sebagai bukti atas perubahan-perubahan yang kita lakukan dalam laporannya. Yang pertama terkait dengan cover, tolong didesain lagi untuk angkatan 25 secara keseluruhan, sehingga menandakan atau menciri khaskan angkatan 25. Kemudian, di lembar persetujuan tolong berikan tanggal. Jangan sampai tidak ada tanggal di lembar persetujuan. Kemudian di daftar isi bold setiap bab per babnya untuk memudahkan pembaca atau penguji melihat babnya. Kemudian saran saya di hyperlink di daftar isinya. Begitu klik kita mau menuju ke halaman mana, itu langsung tertuju ke halaman yang ingin kita tuju. Ya, ini untuk memudahkan penguji dan pembaca lainnya. Kemudian pada bab 1 tujuan, ya perbaiki lagi paragrafnya, tulisan dan space-nya disamakan kembali. Karena di tujuan itu agak berbeda space penulisannya. Kemudian kegiatan 1. Saya masuk di tahapan kegiatan 1. Tahapannya itu tolong disesuaikan lagi sebenarnya. Disesuaikan lagi kenapa? Di sini di tahapan pertama konsultasi dengan pimpinan bidang terkait dengan inovasi yang dilakukan. Jangan pakai kata inovasi, kegiatan. Ya. Kemudian tahapan 2 melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan yang akan dibuat. Ini kan sudah ada gagasan nih. Ya. Tidak perlu lagi dikonsultasikan dengan mentor, dan mentor juga sudah tahu persis isu apa yang ingin diangkat, dan ini juga di dalam ujian juga sudah diketahui oleh mentor. Disesuaikan lagi ya. Kemudian kegiatan 4 ya, sebaiknya jangan langsung diimplementasikan. Kalau kita membuat sistem aplikasi itu ada uji cobanya dulu. Tahapan uji coba. Buat suatu tahapan uji coba atau kegiatan uji coba dulu sebelum diimplementasikan. Karena kalau kita sudah implementasi, ternyata di situ masih banyak kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan fitur menu yang diinginkan oleh bidang atau pengguna atau user, itu akan menyulitkan kita dalam implementasi sistemnya. Buat tahapan atau kegiatan uji coba dulu, kemudian tetap membuat surat resmi atau undangan dalam mengundang bidang-bidang. Ya, jangan hanya melalui WAG. Pembuktiannya nanti akan sulit itu. Mungkin hanya capture. Buat surat resminya, undangan resmi, bahwa mengundang bidang apa, untuk melakukan rapat kah, untuk melakukan uji coba kah,
dan ditandatangani oleh kepala dinasnya tentunya. Ya. Kemudian sebaiknya masukkan juga tahapan pembuatan buku petunjuk. Ya, kalau kita hanya sosialisasi, hanya sekedar melakukan uji coba, pasti masih banyak yang kebingungan, user yang kebingungan. Buatkan suatu buku petunjuk bisa merupakan PDF ataupun video dalam penggunaan sistem atau aplikasi yang Bapak bangun. Ya. Itu akan memudahkan dari fitur-fiturnya, terdiri dari apa, itu buatkan buku petunjuk. Kemudian setelah nanti uji coba, baru masukkan kegiatan implementasi penggunaannya. Ya. Kemudian kegiatan 5. Di kegiatan 5 itu di sini yang saya lihat melakukan instalasi aplikasi dan maintenance. Ini sama seperti evaluasi, mengevaluasi sistem kita. Jadi buatkan kegiatan evaluasi sebenarnya di situ. Ya. Kegiatan evaluasi itu monitoring dan maintenance. Kita memonitor apa saja kekurangan, mungkin apa saja hambatan yang dihadapi pada saat user menggunakan sistem kita. Ya. Kemudian jadwal. Jadwal itu 30 hari kerja, tidak termasuk hari Minggu. Jadi tolong disesuaikan lagi jadwalnya. Pemanfaatannya seperti apa selama 30 hari kerja. Ya, paham, Rin? Ya, Pak. Kemudian masukkan juga matriks agenda 2 dan agenda 3. Penggunaan nilai-nilai dasar profesi SN di 5 mata pelatihan dan 3 mata pelatihan di agenda 3. Buat sebuah tabel matriks. Kemudian masukkan juga rencana aksi bela negara di dalam laporannya. Kemarin di agenda 1 sudah dibuat kan? Rencana aksi bela negara. Itu masukkan karena nanti itu akan dijalankan berbarengan dengan kegiatan aktualisasi dan dibuktikan dengan foto-foto. Ya, dokumentasi foto-foto. Itu saja saran masukan saya, Pak Hamrin. Segera diperbaiki dan disempurnakan Ya, siap, laporannya. Pak. Kemudian nanti ada lembar perbaikan yang akan saya tangani. Itu via PDF saja, dikolektifkan sekelompok ini dan dikirimkan melalui WA saya. Dan Bapak Hamrin juga punya suatu kewajiban di Kolabjar untuk melaporkan laporan mingguan. Minggu Baik, pertama sampai dengan minggu keempat itu akan diupload sejauh mana progres kegiatan yang sudah dilaksanakan per minggunya. Kemudian tetap konsultasi dengan mentor dan coach ya. Tadi Ya, Pak. laporkan segala ini kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jaga kesehatan selama 30 hari kerja, lengkapi semua bukti-bukti evidence yang ada di setiap output. Nanti sampai ketemu di 30 hari mendatang di ujian, seminar, aktualisasi atau ujian akhir. Sekian dari saya kembalikan pada coach dan moderator. Terima kasih. Terima Ya, kasih terima kasih, Pak. saudara atas masukan dan saran. Terima kasih Pak Mentor atas penguatan yang diberikan. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Hamrin. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke host. Mana host? Pak Khalil Gibran. Ya, terima kasih Pak Said sudah berikan kesempatan. Oke, Pak Hamrin, silakan dimatikan recording.